Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Dengan sukacita, amin. Haleluya. Pagi hari ini sekalipun cuacanya dingin, saudara, karena hujan, tetapi kita sudah dipanaskan lewat setiap pujian dan penyembahan. Amin, amin. Kita boleh disegarkan kembali. Saya tahu tangan Bapak Ibu mungkin dingin ya. Tapi berikan salam dulu kiri kanannya, katakan di dalam Tuhan ada kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saudara, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan untuk kita kembali dapat diajarkan, dimuridkan, dan sehingga kita dapat selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Mari pagi hari ini kita menghormati firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya baca ulang sekali lagi. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ada dua kalimat yang tersusun pada ayat yang ke-32 ini, saudara. Saya tidak akan bahas pada kalimat yang pertama karena keterbatasan waktu, saudara. Ya, sebenarnya tadi saya mau bahas, tapi karena keterbatasan waktu, saya mau saudara kita melihat pada kalimat yang kedua yang berbunyi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Mari saudara kita melihat kata mengenal. So ini adalah kata kunci, saudara. Alkitab berupaya beritahukan kepada kita bahwa kalau saya dan saudara tidak mengenal Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan pernah ditemukan sebagai umat yang kuat dan umat yang bertindak. Amin. Ya. Makanya saudara, pagi hari ini penting untuk kita menyoroti kebenaran firman Tuhan, bahwa mengenal Tuhan dalam tiap-tiap hari adalah hal inti yang seharusnya ditemukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Dan orang lain juga harus melihat bahwa di dalam kehidupan kita juga ada Tuhan. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita juga perlu menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, kata mengenal dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada. Sama-sama katakan yada. Nah, kata yada ini saudara memiliki pengertian yang pertama. Pengertian yang pertama adalah mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Katakan mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini pengertian kata mengenal, ya, atau kata yada dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, jadi saudara, Daniel ini berupaya kasih tahu kepada kita bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya di permukaannya saja. Amin. Dan kita juga tidak bisa mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Amin. Tetapi kita perlu mengenal Tuhan dengan hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan kita perlu mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Amin.
Bagaimana caranya untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya? Kata yada saudara menitik beratkan ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Langkah yang pertama adalah lihat Tuhan di dalam firman. Amin. 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 Dan yang kedua adalah amati Tuhan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, secara natural saudara akan kenal Tuhan. Amin. Ya. Ya. Jadi saudara, langkah pertama untuk kita dapat mengenal akan Tuhan dengan sebenar-benarnya adalah lihat Tuhan di dalam firman. Amin. Saudara, kita perlu merenungkan firman itu tiap-tiap hari. Amin. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Siapa yang mau kenal Tuhan, tidak ada cara lain selain saudara baca firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara mau mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, tidak ada cara yang lain selain saudara harus lihat Tuhan di dalam firman. Amin. Karena apa saudara? Karena itu langkah pertama. Kalau saudara datang ibadah setiap minggu, tetapi dalam tiap-tiap hari saudara tidak baca firman, saudara tidak renungkan firman, bagaimana saudara tahu Tuhan itu yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita? Tidak bisa saudara. Ya. Saudara nyanyi nyembah Tuhan saja tidak cukup, saudara berdoa saja tidak cukup, Ya. tetapi saudara perlu lihat kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Karena kenapa? Waktu saudara baca firman Tuhan tiap-tiap hari, saudara jadi kenal siapa Tuhan. Amin. Saudara jadi tahu pribadi Tuhan. Saudara jadi tahu apa maunya Tuhan. Saudara jadi tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Makanya kita perlu baca firman Tuhan tiap-tiap Hari. Amin. Kalau saudara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan mengerti siapa itu Tuhan. Saudara akan mengerti apa maunya Tuhan. Amin. Saudara akan mengerti dari awal mula Tuhan ciptakan sampai pada akhirnya kemana akan Tuhan bawa kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, amati Tuhan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan bukan hanya bekerja lewat firman saja saudara. Tuhan bukan hanya berbicara lewat firman Tuhan saja, tetapi Tuhan juga mempertontonkan kekuasaannya kepada kita melalui apa yang Dia perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Makanya kita sebagai orang percaya saudara perlu mengamati Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya Dia bekerja? Kalau saudara melihat sepanjang seminggu ini, kalau saudara adalah orang yang mengamati bagaimana Tuhan bekerja, saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, secara natural saudara akan kenal Tuhan. Amin. Maksudnya adalah kalau saudara terbiasa merenungkan firman Allah tiap-tiap hari, dan saudara juga terbiasa mengamati bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, nanti secara natural lambat laun saudara akan dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan. Amin. 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 Karena kenapa saudara? Karena saudara sudah mengikuti 3 langkah tadi. Ya. Lihat firman Tuhan, amati bagaimana Dia bekerja, dan nanti secara natural saudara akan kenal bagaimana pribadi Tuhan dengan konsep yang sebenar-benarnya. Amin. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, ada banyak orang percaya hanya mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, tetapi dia tidak membangun keseimbangan untuk dia membangun kerohaniannya dengan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Terutama dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak cukup hanya pandai bernyanyi, rajin beribadah, bagus main musik,
Tetapi seorang pelayan Tuhan juga harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan Amen. tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap Hari. hari. Amen. Karena apa? Karena ada banyak kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, seringkali kita hanya ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi seringkali kita tidak mau mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, ada satu contoh. Kalau saudara masih ingat bagaimana orang Israel waktu itu Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bagaimana Tuhan mempertontonkan kekuasaannya, kehebatannya, keajaibannya kepada orang Israel ketika mereka menuju perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Saudara bisa lihat, di tengah-tengah cuaca yang ekstrim, pada siang hari mereka tidak mengalami kepanasan. Karena apa? Karena ada tiang awan yang menyertai mereka. Dan pada suhu yang ekstrim pada malam hari, saudara, mereka tidak mengalami kedinginan. Karena apa? Karena ada tiang api yang menyertai kehidupan orang-orang Israel. Amen. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Ya, Alkitab berkata, saudara, ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, kasut mereka tidak mengalami kerusakan. Amen. Waktu mereka berjalan selama 40 tahun, saudara, di padang gurun, firman Tuhan katakan kasut mereka tidak mengalami kerusakan. Amen. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau kita punya sepatu dipakai setiap hari, berapa lama rusak? Setiap hari, saudara, apalagi perempuan ya. Setiap hari, kalau saudara pakai sepatu berapa lama itu rusak, saudara? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Karena perempuan biasanya ada high heel-nya tinggi sedikit, saudara. Kalau pria jarang pakai sepatu ya. Paling kalau hari Minggu ya. Kalau enggak, kalau ada pesta baru pakai sepatu. Nah, saudara, perhatikan. Kalau kita pakai sepatu tiap hari, ya taruhlah 1 tahun udah rusak. Tetapi firman Tuhan catat, di tengah perjalanan mereka dengan suhu yang ekstrim di padang gurun selama 40 tahun, kasut mereka tidak rusak. Amen. Dan bagaimana Tuhan mempertontonkan kemahakuasaan yang luar biasa terhadap orang Israel. Dan bukan hanya itu saja, saudara, mereka minta makan, Tuhan kirim makan dari surga. Amen. Mereka minta daging, Tuhan kirim. Mereka minta air, Tuhan keluarkan air, saudara, Amen. dari bukit batu, saudara. Dan bagaimana, saudara, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Amen. Tapi saudara lihat pengenalan mereka akan Tuhan, bagaimana cara Tuhan berpikir, bagaimana firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka, ternyata mereka tidak melekat kuat dalam firman Tuhan. Amen. Makanya hati mereka tumpul, saudara. Ya. Mereka hanya suka lihat mujizat Tuhan. Mereka hanya suka lihat Tuhan bekerja, tetapi mereka tidak mau tinggal diam dalam firman Tuhan. Amen. Mereka tidak mau ikuti perintah Tuhan. Mereka tidak mau dengarkan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga apa? Hati mereka tumpul. Ya. Dan mereka tidak mengenal akan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Sehingga apa, saudara? Sehingga generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi seterusnya, saudara, yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Ternyata, saudara, begini, ada banyak orang mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan tiap-tiap hari. Tetapi kalau saudara tidak memahami Tuhan dalam firman-Nya, saudara dan saya akan sangat mudah terjebak kepada begini, saudara. Yang pertama, gampang meragukan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, mempertanyakan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang lebih parahnya, kita tidak jadi orang yang percaya lagi kepada Tuhan, sekalipun Tuhan mempertontonkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, makanya Daniel berkata begini, kalau kita ingin mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, jangan cuma amati bagaimana Tuhan bekerja, Amen. tetapi renungkanlah firman Allah itu tiap-tiap hari.
Ini Daniel yang berkata, saudara, bukan saya. Saudara tahu kehidupan Daniel ini bukan orang yang biasa. Saudara tahu perjalanan kehidupan Daniel? 3 kali sehari Daniel datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa, memuji kepada Allah. Amen. Waktu Daniel lakukan kebiasaan itu untuk dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, makanya Daniel ditemukan sebagai umat yang kuat Amen. dan bertindak. Ada banyak saudara secara fisik terlihat kuat, badannya besar, ya, secara fisik badannya kotak-kotak, tapi waktu menjalani hidup dia tidak kuat. Waktu dia menjalani hidup dia cengeng, dia gampang putus asa, dia gampang menyerah. Tetapi saudara lihat, waktu Daniel hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Daniel ditemukan sebagai umat yang kuat. Amen. Sekalipun keadaan yang dia alami, kita tahu saudara, ada banyak pegawai-pegawai di istana yang tidak suka dengan apa yang Daniel lakukan terhadap Tuhannya. Sehingga peraturan itu dibuat saudara dengan terburu-buru supaya apa? Supaya Daniel dapat dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi saudara lihat, ya, orang yang hidup dalam firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, orang itu pasti kuat. Amen. Dia bertindak, bukan bertindak secara diri dia sendiri, tetapi dia bertindak karena Tuhan yang suruh dia untuk berjalan. Amen. Pada akhirnya apa saudara? Sekalipun Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak menjadi masalah dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena terlebih dahulu dia punya hubungan dulu dengan Tuhan. Karena dia tahu waktu dia masuk ke dalam gua singa, ada Tuhan yang menyertai hidup dia. Amin. Amin. Amen. Saudara, jangan cuma amati bagaimana Tuhan bekerja, tetapi lihat Tuhan di dalam firman. Amen. Nah, apa yang dimaksud dengan kata mengenal atau yada dalam arti yang kedua? Yang pertama tadi, mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua adalah mengalami bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang memahami rahasia Tuhan. Amen. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai akhir, nanti saudara baca di rumah saja, saudara, panjang. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai ayat yang akhir. Kalau saudara baca di sana, saudara akan menemukan bahwa bagaimana Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan telah menjadikan dirinya dari ribuan tahun yang lalu. Amen. Dan itu sebagai sebuah misteri yang kedalamannya tidak bisa dipahami, yang kedalamannya tidak bisa dicapai, dan yang ketinggiannya tidak bisa dijangkau, yang kedalamannya tidak bisa diselami. Makanya di kalimat terakhir nanti kalau saudara baca, siapakah Tuhan itu, digambarkan sebagai sebuah misteri. Susah sekali saudara untuk manusia memahami siapa Tuhan. Amen. Apalagi untuk kita memahami Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Amen. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga saudara susah memahami Tuhan kalau saya tidak hidup dalam firman Tuhan. Ya, Amen. karena kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, Dia tidak terbatas saudara. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Korintus ayat yang kedua, pasal yang kedua, ya dari ayat pertama sampai akhir, di sana ditemukan kalimat siapakah Tuhan itu sebagai sebuah misteri. Nah, bagaimana saudara Daniel bilang begini, siapapun yang mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka Tuhan akan mengungkapkan siapa dirinya untuk kita, sehingga pada akhirnya bagi kita Tuhan bukan misteri. Amen. Sebab Dia akan menyingkapkan Dia punya rahasia kepada kita, sehingga semakin kita berinteraksi di dalam Tuhan, firman-Nya lambat laun saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang semakin paham Amen. siapa itu Tuhan.
apa rahasia tentang dia. Dia tidak akan bermain-main misteri dengan kita. Dia akan belak-belakan menyingkapkan apa saja untuk saudara dan saya memperoleh keselamatan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, kalau saudara selalu melekat kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kepada saudara apa yang jadi rencana dia. Amin. Tuhan akan kasih tahu kepada saudara dia punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan kasih tahu kepada kita langkah-langkah, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Amin. Pada akhirnya saudara dan saya dapatkan waktu dia bergaul dengan Tuhan, waktu dia terhubung dengan Tuhan. Makanya saudara, kita tidak bisa hanya melihat Tuhan saja, bagaimana dia bekerja, hanya melihat Tuhan saja melalui berkat-Nya, mujizatnya, tetapi kita juga harus lihat Tuhan, kenal Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara dapat mengenal Tuhan dan rahasia-rahasianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saya tahu saudara, ada mungkin di antara saudara, waktu engkau terhubung dengan Tuhan, gampang sekali saudara dengan suara Tuhan. Amin. Ya, orang yang terhubung dengan Tuhan saudara, dia itu bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, gampang. Ya. Karena kenapa? Karena dia memiliki ketajaman, Amin. karena hubungannya dengan Tuhan. Tetapi yang seringkali menjadi kendala seperti ini, ada banyak orang seringkali sulit membedakan, ini benar gak suara Tuhan atau suara saya. Kadang-kadang kita nih gampang terjebak, ini benar gak ya suara Tuhan atau suara saya. Dan ada banyak orang seringkali mengikuti pengajaran untuk belajar, mengetahui bagaimana suara Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Saudara, suara Tuhan itu berkuasa, Amin. tidak bisa ditipu-tipu, Ya. tidak bisa dibohong-bohongi. Ya. Ya, mungkin manusia bisa buat bagaimana caranya supaya orang melihat seolah-olah kita ini rohani, seolah-olah kita ini adalah orang yang melekat sama Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita adalah orang yang melekat dengan Tuhan, kita pasti adalah orang yang tajam dengan suara Tuhan. Kita adalah orang yang gampang dengar suara Tuhan. Amin. Dan saudara pasti dapat merasakan bahwa ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu saudara tidak perlu bingung. Dan itu saudara tidak perlu ragu. Karena kenapa? Karena waktu saudara melekat kepada Tuhan, saudara bisa bedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Ya. Saudara bisa bedakan ini suara Tuhan atau ini suara iblis. Makanya saudara, kita perlu memiliki ketajaman. Amin. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau akan melihat pertumbuhan rohanimu kepada Ya. Tuhan. Amin. Amin. Bukan Daniel yang mengalami itu saudara, Ya. tetapi Nuh juga mengalami rahasia Tuhan. Bukan hanya Nuh saja mengalami rahasia Tuhan, Abraham, Tuhan suruh tinggalkan negerinya, ya, di Ur Kasdim, pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Tetapi Abraham tidak tahu di mana yang akan Tuhan tunjukkan. Tetapi waktu Abraham hidup di dalam Tuhan, saudara lihat, Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Makanya saudara, perlu kita pahami bahwa ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau akan temukan rahasia-rahasia Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kata mengenal atau yada, arti yang ketiga adalah menemukan kepastian di dalam Tuhan. Amin. 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 Kalau orang berpegang kepada ketidakpastian, wajarlah orang tersebut lemah. Tetapi ketika orang berpegang kepada sebuah kepastian, apalagi kepastian itu di dalam Tuhan, wajar sekali kalau Daniel berani bilang orang itu akan kuat, orang itu akan bertindak. Mari kita garis bawahi saudara, di dalam Tuhan itu tidak pernah ada disebut ketidakpastian. Amin.
Di dalam Tuhan semakin saudara terhubung dengan Dia, maka saudara akan temukan kepastian di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan itu saudara selalu pasti. Amin. Pasti ada pertolongan, Amin. pasti ada mujizat, pasti ada penyertaan Tuhan, ya. Pasti ada keselamatan, pasti ada kehidupan yang baik, ya. Pasti Tuhan akan sembuhkan kita. Ya, waktu orang buta itu mengalami kebutaan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian sehingga orang tidak dapat melihat. Waktu orang lumpuh ini tidak dapat berjalan, di dalam Tuhan ada kepastian sehingga dia dapat berjalan. Makanya saudara, waktu saudara terhubung dengan Tuhan, saudara akan temukan kepastian di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Makanya saudara, di luar Tuhan tidak ada kepastian saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pendidikan anak-anakmu, semuanya tidak ada kepastian. Amin. Tapi waktu saudara terhubung dengan Tuhan, saudara akan temukan kepastian itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Makanya saudara perlu kita pelajari bahwa yang pertama tadi, mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mengalami bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang memahami rahasia Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam Tuhan saudara akan temukan kepastian. Haleluya. Apa yang menjadi keraguanmu saudara pagi hari ini? Datang sama Tuhan. Amin. Bilang kepada kiri kanannya, jangan banyak ragu. Anak Tuhan itu tidak pernah ragu. Saudara, aplikasi sederhananya seperti ini. Kalau saudara jadi orang yang selalu ragu, khawatir, saya bukan berani taruhan saudara, tapi saya berani buktikan saudara tidak hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara jadi orang yang khawatir boleh datang, ragu boleh datang, tetapi itu bukan menjadi masalah yang besar dalam hidupmu. Pasti engkau adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kenapa? Kembali lagi, hidup Daniel. Waktu Daniel mengenal Tuhan, dia ditemukan sebagai umat yang kuat. Amin. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tahu saudara bahwa ketika dia menyembah kepada Tuhan, ada peraturan yang dibuat, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan dia tahu, sehingga dia berlari datang ke kamarnya untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tetapi sekalipun dia khawatir, ragu, nanti endingnya akan dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi keraguan, kekhawatiran itu tidak menguasai hidupnya. Sehingga pada akhirnya sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap ditemukan sebagai orang yang kuat. Amin. Daniel tetap bertindak di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena memang orang yang melekat kepada Tuhan memang tidak pernah ragu-ragu, Amin. tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Khawatir, ragu itu kan sifat alamiah manusia. Kita menangis wajar, wajar. Kita tertawa wajar, wajar. Kita marah wajar, wajar. Tapi firman Tuhan katakan jangan marah berlebihan. Amin. Orang marah sama orang pemarah beda, saudara. Firman Tuhan bilang kalau kita marah tidak boleh jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita marah sama orang, lebih baik kita diam saja di kamar daripada perkataan kita menyakiti orang. Tapi kalau orang pemarah beda, yang suka marah deh saudara. Kerjaannya marah-marah terus saudara, beda. Justru kalau kita suka marah, jadi orang pemarah, seringkali kita berbuat dosa. Kita melukakan hati orang lain, kita melukakan hati orang-orang terdekat kita. Makanya saudara, firman Tuhan katakan, ayo, jangan cuma lihat Tuhan bekerja saja, tetapi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, ketika kita selalu lihat firman Tuhan dan lihat kebenaran itu dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, perkataan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, saudara.
Kalau saudara tidak pernah lihat firman Tuhan, bagaimana saudara tahu kebenaran? Menyembah Tuhan baik, datang beribadah baik, tetapi saudara perlu lihat firman Tuhan supaya tujuannya apa? Supaya kita diajar. Amen. Karena firman Tuhan mengajar kehidupan saya dan saudara supaya kita dapat melihat konteks yang sebenar-benarnya, supaya kita mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Amen. Yang pertama adalah mengajar, dan yang kedua adalah menyatakan Kesalahan. tidak sedikit dari kita waktu kita dengar firman Tuhan. Tuhan tegur kita, setuju? Ada hal yang salah Tuhan nyatakan lewat firman. Waktu saudara renungkan firman Tuhan di rumah, seringkali Tuhan nyatakan hal yang salah itu dalam kehidupannya. Sehingga apa? Firman Tuhan seringkali menyatakan kesalahan. Kalau ini tidak baik, Tuhan nyatakan. Saudara terima atau tidak terima, saudara tersinggung atau tidak tersinggung, itu urusan saudara. Tetapi firman Tuhan menyatakan kesalahan. Amen. Nah, yang bagusnya adalah firman Tuhan bukan hanya jago mentungin orang. Firman Tuhan bukan hanya jago, kamu salah, kamu tidak baik, kamu berdosa, bukan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, dia juga memperbaiki kelakuan. Amen. Itu dia, saudara. Firman Tuhan bukan hanya jago menyatakan kesalahan, tetapi dia memperbaiki. Coba manusia, ada orang salah, kita pojokin dia. Tetapi kita tidak pernah kasih tahu bahwa yang baik itu seperti apa. Tapi firman Tuhan beda. Dia nyatakan kesalahan orang, dia perbaiki juga tingkah laku orang. Amen. Makanya kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Karena kenapa? Selain dia memperbaiki kelakuan, firman Tuhan juga mendidik orang dalam kebenaran. Amen. Katakan amin. Amen. Mendidik orang dalam Kebenaran. Amen. Saudara tidak akan pernah temukan kebenaran selain dalam firman Tuhan. Yes. Amen. Dunia boleh maju, saudara. Era digital boleh maju. Tapi handphonemu jangan pernah engkau tidak gunakan untuk baca firman. Amen. Ada banyak orang hari-hari ini dia sulit untuk berdoa pagi karena handphonenya jadi berhala. Ya. Karena kenapa? Karena kebiasaan yang kita bangun itu sudah mengikat kita, saudara. Kalau saudara bangun pagi, gunakan handphonemu itu untuk lihat firman. Amen. Nanti dulu saudara lihat Facebook, nanti dulu buat Facebook Pro. Hari-hari kan orang kan lagi demen banget buat Facebook Pro. Ya kan, giliran buat Facebook Pro, dia siapkan handphonenya sambil masak, dia siapkan mainan anak-anaknya, dia buat caption tulisan. Giliran baca firman Tuhan nggak bisa. Nonton live orang jualan baju berjam-jam bisa. Ya, lihat orang joget-joget, ya kan? Bisa. Di Batu Raja lagi demam ini saudara joget-joget. Tapi giliran baca firman Tuhan nggak bisa. Saudara, hati-hati loh saudara dengan gadget kita. Saya punya iPad ini untuk saya belajar firman Tuhan, dan saya juga punya handphone. Tapi kalau saya pengen belajar firman Tuhan, saya buka iPad saya, saudara, saya belajar. Ketika saya bangun pagi, dan dimanapun saudara, saya sempatkan waktu saya untuk saya tulis apa yang memberkati kehidupan kita. Jangan sampai saudara handphone itu jadi berhala. Amen. Dalam hidup kita. Dunia boleh maju, tetapi hubunganmu sama Tuhan juga harus maju. Jangan mundur. Dan oleh sebab itu saudara, mari saudara kita perhatikan baik-baik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara mau ditemukan seperti orang-orang yang kuat, amin. Amin. Saudara mau ditemukan sebagai orang yang bertindak di dalam Tuhan, amin. Oleh sebab itu saudara hiduplah di dalam firman-Nya. Amin. Lihatlah firman-Nya setiap hari, supaya Tuhan tidak lagi menjadi rahasia dalam hidup kita, tetapi Tuhan menjadi kepastian dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Kopria, ya kebetulan kita ada tamu, waktu itu Om Felix, ya melayani.
selesai firman Tuhan, puji Tuhan kaum pria rame saudara. Ada 100 orang, haleluya. Amin. Ya itu harus jadi motivasi saudara. Memang rame, memang nyatanya rame kan bapak-bapak? Memang rasanya rame saudara. 13 orang, seperti 13 orang rame saudara. Kalau kita bisa kaum pria di atas 10 itu luar biasa. Nah, waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu nyanyi pujian firman Tuhan, nyanyi apa ya firman Tuhan, selesai firman haleluya ya. Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Seperti biasa saudara. Keadaan kita menyembah kepada Tuhan. Waktu saya menyembah kepada Tuhan, waktu saya main gitar, tiba-tiba Tuhan tunjukkan sesuatu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan bawa saya di tengah lautan yang gelap, tetapi saya berada di satu perahu saudara, dan saya sendiri. Dan di perahu itu saudara ada Tuhan yang menyertai saya. Tetapi keadaan saya di perahu itu cuma sendiri, tetapi saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Tujuan Tuhan, maksud Tuhan apa? Akhirnya saya lihat di sekitar saya, saudara, di sekeliling saya lihat ada orang tua saya, ibu gembala, naik perahu. Saya bilang, Tuhan, saya mau pindah ke sana. Saya mau naik perahu sama orang tua saya, mama saya. Tuhan bilang, tidak boleh. Itu bukan tempatnya. Terus saya lihat kiri kanan lagi, ada kakak saya. Ada Dolphin, ada Mega, ada Eno, ada Elzo. Tuhan, saya mau pindah ke sana. Tuhan bilang, tidak boleh. Itu bukan tempatnya. Terus saya bingung, saudara. Tuhan, saya sama siapa naik perahu? Tidak mungkin saya sendiri berada di perahu ini. Akhirnya Tuhan bawa mundur perahu saya ke belakang saudara, ke dermaga. Dermaganya itu bukan dermaga besar, cuma kecil. Dermaga seperti di desa itu saudara, cuma ada jembatan kecil untuk orang tunggu naik perahu. Waktu perahu itu mundur ke belakang, saya lihat ada istri saya dan kedua anak saya, Glenn dan Gian. Ini orang yang akan menumpang di perahu ini. Mereka naik di perahu saya, saudara, saya senang. Puji Tuhan. Akhirnya saya tidak sendiri. Dan ketika itu juga saudara, Tuhan bilang sama saya, kamu siap berlayar sama saya? Siap Tuhan. Saya tahu saudara, lautnya tuh gelap saudara, menakutkan dan waktu nanti kapal itu berlayar di tengah itu ada kabut yang tebal. Saya tahu waktu saya nanti melintasi kabut itu saya tidak bisa mundur ke belakang lagi. Tetapi saya katakan kamu siap berlayar dengan saya, dengan Tuhan. Saya katakan siap Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa saya berlayar, ya, melintasi kabut itu, dan saya tahu ada banyak gelombang, badai, petir yang akan saya jalani bersama dengan keluarga saya. Dan saya lihat di belakang saudara ada banyak kerumunan orang. Besok pagi saya cerita sama istri saya. Cukup lama saudara kami intens bercerita dengan masalah ini. Ya, waktu saya cerita sama dia, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian baru sama saya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Di belakang sana banyak orang tunggu untuk naik perahu, tetapi mereka tidak bisa naik perahu. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang seperti ini saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan nyatakan sesuatu seperti ini. Ada banyak orang yang pengen naik perahu, tetapi keluarganya belum bersama-sama dengan dia. Amin. Ada banyak orang pengen naik perahu, tetapi ada banyak keluarganya yang belum bersama-sama dengan dia. Maksudnya seperti ini. Waktu kita lepas dari orang tua kita menikah, kita sudah punya kehidupan baru. Kita sudah punya keluarga yang baru. Keselamatan itu tidak berpengaruh lagi dari orang tua kita. Tetapi keselamatan itu kita pegang sendiri saudara. Kalau kita sudah menikah punya istri, kalau kita sudah menikah punya anak-anak, itu tanggung jawab kita. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa mereka tidak naik perahu? Ada orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka sedang tunggu suaminya untuk naik perahu itu. Ada banyak orang yang sudah setia kepada Tuhan, tetapi suaminya sedang tunggu istrinya untuk naik perahu itu. Ada pasangan suami istri yang
Dan saudara bisa bayangkan saudara, keselamatan itu sangat penting di tengah keluarga-keluarga kita. Dan hal ini Tuhan nyatakan sampai buat saya nangis saudara. Wah, luar biasa Tuhan. Tuhan mau saudara keluarga, lepas keluarga, suami, istri, anak-anaknya berlayar di perahunya Tuhan. Sekalipun kita tahu di depan itu tidak baik, sekalipun kita tahu gelombangnya besar, badainya besar, sekalipun itu terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan perahunya Tuhan. Amin. Amin. Khususnya yang sudah berkeluarga, saya tegur ini baik-baik saudara. Hati-hati. Keselamatan itu bukan untuk engkau sendiri. Engkau yang sudah menikah, perhatikan suamimu. Engkau yang sudah menikah, perhatikan istrimu. Engkau yang sudah menikah, perhatikan anak-anakmu. Amin. Kalau engkau masuk surga sendirian, engkau egois. Kalau engkau menerima keselamatan sendirian, engkau egois. Waktu dia bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan bawa seisi keluarganya, mantunya naik ke perahu itu. Hari-hari ini saudara, waktunya tidak lama lagi. Amin. Saudara kejar terus pekerjaanmu, saudara tinggal. Saudara dari orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara tidak selamat. Amin. Saudara tidak setia kepada Tuhan, saudara tinggal. Amin. Kenapa? Orang yang sudah mengenal Tuhan saja saudara, Tuhan bisa tidak mengenal. Apalagi kita sebagai orang percaya yang bermain-main dengan Tuhan. Saya nangis saudara, setiap pagi saya dengan istri selalu doakan jemaat. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Kalau ada satu anggota jemaat hanya istrinya dan anak-anaknya setia, tarik suaminya untuk setia sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau hanya ada pria saja yang setia datang ibadah, tetapi istri dan anak-anaknya tidak datang ibadah, tarik mereka untuk ibadah. Saudara, tujuan kita hidup apa saudara? Kalau saudara tidak lihat Tuhan di dalam firman Tuhan, saudara tidak mengerti. Amin. Saudara hanya sekedar hidup, saudara hanya sekedar bekerja, saudara hanya sekedar tahu saya punya anak, kebutuhan pampers, susu, sekolah, hanya sebatas itu yang saudara tahu. Tetapi saudara tidak pernah bawa keselamatan itu kepada keluarga. Terlebih lagi anak-anak muda. Kalau orang tuamu setia, sebagai orang tua, tekankan anakmu untuk setia sama Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai orang tua sudah setia sama Tuhan, kenapa engkau biarkan anakmu tidak datang gereja? Sebagai orang tua kita setia melayani Tuhan, kenapa engkau biarkan anakmu tidak datang kepada Tuhan? Saudara, memang kita selalu setiap hari berdoa, tunggu waktunya Tuhan, tapi saudara bawa mereka. Amin. Apa susahnya saudara bawa mereka datang ibadah sama Tuhan, dibandingkan mereka harus binasa, saudara? Tuhan katakan kepada saya tidak bisa menumpang perahu orang tua saya. Saya tidak bisa menumpang perahu kakak saya. Saya harus bawa keluarga saya untuk berlayar sama Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Saya tahu saudara, berlayar sama Tuhan tidak mudah. Ujungnya yang saudara nanti, ujungnya yang saudara lihat, ujungnya kekekalan. Amin. Jangan sampai semuanya itu sia-sia saudara. Ujungnya yang saudara lihat, kekekalan. Haleluya. Apa yang kita dengar firman Tuhan pagi hari ini? Firman Tuhan katakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan supaya kita dapat hidup dalam kebenaran. Amin. Saya tahu saudara punya pergumulan masing-masing dalam keluarga, tapi saudara tidak boleh egois. Kaum pria dibentuk supaya kaum pria bisa rajin mengenal Tuhan. Kaum wanita dibentuk supaya kaum wanita dapat rajin mengenal Tuhan. Amin. Pemuda remaja dibentuk supaya pemuda remaja dapat rajin mengenal Tuhan. Ibadah minggu adalah hari sabatnya Tuhan. Kita datang berkumpul kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada hari-hari yang lain saudara. Jadi saudara, mari saudara bawa setiap
pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Amin. Mungkin sekarang kita tidak mengalami hal apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara melihat hari-hari ini, apalagi Om Felix hari Rabu, hari Kamis, kalau saudara datang dengan firman Tuhan, memang waktunya tidak lama lagi. Amin. Ya, kita ini hanya sebagai ranting liang, saudara, cangkokan. Ya, tetapi Tuhan berikan keselamatan itu tidak hanya kepada Israel, Amin. tetapi kepada semua bangsa. Makanya Tuhan rindu, saudara, kita ini datang berkumpul sama Tuhan. Amin. Sekarang saya tanya sama saudara, tujuan kita menikah apa? Punya anak. Tujuan kita menikah apa? Supaya tidak kesepian. Waktu tujuan saudara menikah, saudara kan belajar dulu. Berapa bulan? Sampai akhirnya tuh saudara diberkati. Tujuan saudara menikah apa? Supaya saudara makin diperlengkapi sama Tuhan. Amin. Yang tadinya suaminya tidak rajin, waktu dia menikah, istrinya tarik dia terus untuk rajin ibadah. Sebaliknya juga bawa anak-anak. Banyak nggak saudara? Orang tuanya nggak gereja, tapi anaknya sekolah minggu. Banyak nggak? Banyak. Tapi melalui anaknya sekolah minggu, tiap pulang sekolah minggu, anaknya tegur mama bapaknya. Ma, apa? Ditanya sama Om Dolfi, ditanya sama Tante Mega, kenapa papa mama tidak gereja? Loh, itu teguran maksudnya. Masa kita bawa anak kita sekolah minggu, tapi kitanya tidak ibadah? Salah. Di mana-mana orang tua yang mengajari anaknya, bukan anaknya yang mengajari orang tua. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau menerima keselamatan, kalau engkau mau menerima kehidupan yang kekal, bawa keluarga. Amin. Belum terlambat saudara, belum terlambat saudara, waktunya masih ada. Selagi waktunya masih ada, bawalah keluargamu kepada Tuhan. Amin. Kalau waktunya sudah habis, mau buat apa saudara? Tidak bisa saudara buat apa-apa. Tidak bisa saudara lakukan apa-apa. Tapi selama hidup, firman Tuhan katakan, selama kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Amin. Sekalipun kita mengalami kematian, matilah di dalam Tuhan. Amin. Dan itu pesan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita, bahwa yang kita akan tuju nanti Yerusalem baru. Amin. Itu tempat perhentian kita. Kita capek saudara hidup masalah terus, hidup kekhawatiran terus. Setiap hari kita hidup dalam masalah-masalah yang kompleks. Apalagi kalau kita melihat berita hari-hari ini kan, bagaimana emas makin naik, bukan makin turun saudara. Ada banyak orang komen naik, nikah makin susah ini. Sesuku lah berapa. Saudara, perhatikan baik-baik, keadaan dunia bukan makin baik, makin rusak. Ketika keadaan makin rusak, masa engkau berdiam diri saja saudara? Saudara kagetlah, Tuhan kagetlah, baca firman Tuhan kagetlah. Saudara selalu melihat apa yang di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, tiap hari saudara. Tapi firman Tuhan saudara lewatkan terus. Saudara skip. Haleluya, skip. Giliran joget-joget, ini dia mantap. Haleluya, skip lagi. Saudara, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mari kita hidup dalam kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya saudara dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Amin. Saya mau musik untuk maju ke depan. Saya tidak pandang lebarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi intinya saudara harus mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Supaya Tuhan tunjukkan rahasianya dalam hidupmu kepada kita, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi jalannya. Ketika hal itu saudara temukan, saudara akan rasakan di dalam Tuhan ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan saja engkau menemukan kepastian. Hanya di dalam Tuhan saja engkau menemukan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan saja engkau mengalami pembaruan daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan
setiap pasanganmu, doakan setiap anak-anakmu. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois, tetapi mereka darah daging kita juga. Kita sudah dipersatukan dalam ikatan suci di dalam Tuhan, bahwa setiap keluarga untuk datang kepada Tuhan, berlayarlah di perahunya Tuhan. Sekalipun engkau tahu gelombangnya besar, sekalipun engkau tahu engkau akan mengalami badai di perjalanan hidupmu, tetapi ketika engkau membawa keluargamu di perahunya Tuhan, engkau akan mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan tinggalkan Tuhan. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Biar Tuhan yang bertahta atas hidupmu. Terima kasih. Ku rindu setia